Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Opik Sipik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan mereview, menjelaskan satu motor sport kelas 150 cc dari brand Honda. Nah, yaitu Honda CBR 150R tahun 2016 yang sedikit dimodifikasi ya. Nanti kita akan lihat bagaimana modifikasinya, dan juga nanti saya akan menjelaskan dan siapa saja rivalnya, dan apa kelemahan dan apa kelebihannya, dan berapa sih harganya sekarang, bisa menjadi patokan untuk teman-teman yang di rumah kalau ingin meminang motor sport Honda yang satu ini. Oke, saksikan terus. Teman-teman, ini dia bagian depan dari Honda CBR 150R keluaran tahun 2016. Nah, di bagian depan cover bodi depan ini sudah pakai cover yang bermodel CBR 250 ya. Sangat mirip, variasian ya lokal, mungkin bahannya dari fiber. Kita lihat. So, jadi untuk sekilas mungkin kalau dari jauh atau siapa saja yang melihat tidak terlalu tahu detail motor ini pasti nyangkanya ini CBR RR ya, 250 cc 2 silinder. Nah, kita ke samping saja langsung. CBR 150 ini sudah mengganti sen orsinilnya dengan sen tempel variasi. Yang ini sudah pakai crash proyektor. Jadi untuk melindungi bodi samping motor ketika terjatuh. Sudah pakai cover bawah juga tambahan. Semuanya ini beli online ya teman-teman. Nah, kita ke bagian sini lagi. Untuk shockbreaker depan ini pakai cover bermodel upside down. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin untuk orang-orang yang sedikit awam, karena ini lihat ada lekukan juga, jadi cukup mirip dengan yang aslinya. Namun ketika kita melihat secara dekat, pasti ketahuan kalau ini palsu ya, karena hanya cover USD. CBR 150 ini memakai rem Nissin sama seperti motor-motor Jepang lainnya, dengan piringan cakram. Ini dia model velg, dan sudah ada striping velg ya, cukup unik, cukup bagus juga, racing look. Velg ini sudah pasti made in Indonesia karena sudah tahun 2016, semuanya sudah, pabriknya sudah ada di kita ya. Spakbor ini cukup bagus karena tahun-tahun muda motornya emang sudah banyak yang meruncing di bagian spakbor penutup ban depan ini. Nah, kita lihat ini covernya kelihatan bahwa ini palsu. Oke, untuk ban ini masih orsinil, memakai YRC. Untuk ukuran depan ini 100/80, cukup besar ya. Mengingat motor ini tidak terlalu lebar, namun cukup tinggi dan panjang. Nah, si CBR 150 ini sudah memakai mesin DOHC, memberikan tenaga sebesar 317,1 PS di RPM 9000. Cukup besar untuk dibandingkan dengan CBR yang sebelum ini ya, yang lokal namun bodinya besar, yang kurang laku di pasaran. Nah, CBR 150 ini sudah lumayan banyak dimodifikasi oleh teman saya. Salah satunya ada ini, untuk spakbor yang berada di ban belakang untuk mengurangi cepretan air karena tidak memakai spakbor orisinilnya. Oke, kita ke rantai. Kalau rantai ini sudah pakai cover gear juga, lumayan racing look, bagus seperti Moge. Ini ada monoshock dari CBR berwarna merah, masih orisinil. Nah, untuk tangki ini yang saya suka, kerennya covernya cukup besar. Untuk tampilan ini pasti pada suka untuk yang ingin
mengcover tangkinya agar tidak lecet. Cuman ada kekurangannya nanti. Nah teman-teman, di sini ada salah satu ketidaknyamanan karena mengganti cover tangki yang besar. Ketika stang full belok ke kanan, tangan kita menyentuh. Nah ini tidak masuk, jadi tidak kurang nyaman ya. Kalau osininya pasti ini sudah enak gitu. Nah gini. Jadi ya itulah resiko kalau kita mengganti-ganti setelan orsinil dengan variasi lokal. Nah kita ke bagian belakang. CBR ini tidak memakai spakur orsinil. Lalu teman saya menggantinya sen orsinilnya dengan sen tempel yang sudah menyatu dengan ini bawah cover spakur ya. Jadi dicopot yang orsinilnya, ditempelkan ini. Ini sudah LED semuanya, nanti kita lihat. Ini adalah tampilan dari knalpot CBR 150. Ada dua warna di sini. Ini ada pelindungnya. Lalu stepnya sudah step lipat. Lalu ada cakram belakang sama memakai nisin. Nah ini bannya juga masih orsinil IRC ukuran 130/70. Ini cukup besar ya. Velgnya juga tapak lebar lumayan kalau dibanding dengan kompetitornya dari Kawasaki Ninja RR itu masih lebar ini gitu. Meskipun kecepatannya jauh di bawah Ninja RR yang 2 tak. Mesin ini CBR ini sama persis yang dipakai untuk CB150R, Honda Sonic. Jadi sebetulnya mesinnya itu aja. Yang mungkin diperbedakan dengan gear ratio, ecu atau settingan-settingan. Pasti ini tercepat di kelasnya. Oke. Nah ini tampilan dari stang CBR. Untuk Honda, karena ciri khas dari Honda mengutamakan kenyamanan, stangnya masih di atas, tidak underyoke ya. Tidak underyoke seperti R15 New. Karena mungkin tahun 2016 ini rivalnya masih R15 yang V2 ya, masih stang underyoke, belum diterapkan di motor-motor kelas 150. Tapi yang saya tahu CBR yang baru sekarang juga masih sama seperti ini tampilannya. Mungkin karena Honda mengutamakan kenyamanan. Kita lihat tampilan dari speedometer Honda CBR. Nah ini odometer menyentuh 20.000 tahun 2016, cukup rendah. Kita lihat sennya, ini dari sen samping. Nah ini yang belakang, cukup bagus untuk teman-teman, bisa rekomendasi ini modif-modif ala-ala murah meriah gitu ya. Kita coba langsung saja mesinnya. Untuk menyalakan tidak perlu mengcap coupling karena bisa langsung nyala. Mesinnya pun masih lembut, belum terdengar kasar, karena mungkin motor ini pun dirawat oleh teman saya dengan baik. RPM, indikator RPM sampai 12.000 saja. Ini ada lampu jauh, ada klakson, ini sen, klakson di atas sen. Nah salah satu kelemahannya tidak ada engine kill ya. Yang saya tahu di rivalnya itu seperti Kawasaki selalu memakai engine kill karena mempraktiskan kita untuk mematikan mesin langsung ya. Jadi harus seperti bebek atau matic, harus dikunci kontaknya. Kita lihat ke depan, ini spionnya sudah di spotlight karbon. Ini juga spionnya sepertinya masih orsinil. Dan windshield juga karena ini diganti, jadi windshieldnya juga harus menyesuaikan dengan cover batok depan ya. Kita lihat bagian yang tempat berada di bawah jok belakang. Nah teman-teman lihatlah, kalau motor sport 150 ini sangat minim tempat penyimpanan ya, karena hanya bisa menyimpan sarung tangan saja. Jas hujan pun akan kesulitan kalau disimpan di sini. Jadi kita harus memakai tas secara manual gitu. Sini ada kabel-kabel yang kurang rapi menurut saya.
Nah, bobot CBR ini memiliki bobot 135 kg berat kosong. Jadi cukup berat menurut saya dibanding kompetitor. Seperti Kawasaki itu hanya sekitar 124 untuk yang old ya. Kalau yang new 134 sama, namun kalau nggak salah itu bobot isi. Saya akan sedikit menjelaskan kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihan, CBR ini memiliki kelebihan mesin yang irit karena terkenal Honda memberikan keiritan untuk konsumsi bahan bakar. Nah, kompresinya pun minimal pertamax karena sudah injeksi yang tahun muda ya. Lalu kelebihan selanjutnya tentu saja memiliki bodi yang ramping namun tetap terlihat keren, untuk apalagi untuk kalangan muda. Memiliki motor sport yang keren namun bensinnya irit. Lalu kelebihan lainnya, harga jual yang sangat tinggi dan kenyamanan berkendara di kota walaupun luar kota. Untuk kelemahannya mungkin kekurangannya tidak ada engine kill, stop engine, suspensi lebih empuk kompetitor, lebih empuk Yamaha dan Kawasaki. Namun ini lebih baik daripada yang Suzuki GSX karena CBR ini memiliki 3 kompetitor dari Kawasaki, yaitu Kawasaki Ninja, dari Yamaha R15, dari Suzuki GSX. Tapi ini memiliki peringkat pertama menurut saya untuk dari segi penjualan dan penggemar dari konsumen atau komunitas. Nah, itu tadi review dari saya. Untuk penutupan, bagi teman-teman yang menginginkan meminang motor ini, bisa di sekitaran harga 17 juta sampai 20 jutaan ke atas tergantung kondisi. Untuk tahun pertama bodi seperti ini ya. Kalau yang dulu-dulu itu sudah semakin murah karena sudah pada lama. Jadi harga yang bertahan karena setiap motor Honda itu rata-rata memang dia sudah mindset orang Indonesia itu udah Honda atau Yamaha. Karena yang mampu menyaingi CBR ini hanya R15. Meskipun R15 dari segi model lebih racing, arm juga sudah banana arm ya. Tapi CBR ini tetap saja yang paling laku gitu, karena mungkin nama besar Honda memang sudah sulit dikalahkan. Namun entah kalau di masa depannya apakah bisa kalah atau tidak, karena ya itu tadi, masyarakat kita itu selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh temannya. Oke, itu saja mungkin review dari saya. Maafkan bila ada kesalahan, dan teman-teman bila suka bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih yang sudah mengklik dan menonton ini. Selamat siang, salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.